Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru dari pendaki hilang di Bukit Mongkrang atas nama Yazid Ahmad Firdaus. Kabar gembiranya saudara Yazid sudah ditemukan pada hari ini, hari Selasa tanggal 10. Perkiraan ditemukannya sekitar jam 8.45 atau hampir jam 9 pagi tadi. Dan kabar dukanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara Yazid Ahmad Firdaus diketemukan dalam keadaan MD, teman-teman. Untuk memastikan berita itu, saya tadi sore sekitar jam setengah 5 sore tadi, saya lewat ke rumah saudara Yazid. Memang di sana ada bendera merah itu yang menandakan untuk wilayah Solo dan sekitarnya. Itu biasanya memang kalau ada bendera merah itu merupakan kabar duka, teman-teman. Dan almarhum dimakamkan tadi, teman-teman, sekitar jam setengah 9 malam atau jam 20.30 beliau sudah disemayamkan. Untuk video ini saya ambil dari beberapa sumber, kalian bisa lihat di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Untuk lokasi penemuan saudara Yazid itu sebenarnya lokasinya itu sudah disisir oleh tim SAR beberapa minggu yang lalu. Ini nggak tahu, mungkin karena faktor X, jadi beberapa minggu yang lalu masih belum diketemukan. Dan pencarian orang hilang itu nggak semudah yang kita bayangkan loh, teman-teman. Apalagi di gunung, jarak pandang di gunung itu untuk tumbuh-tumbuhan atau vegetasi yang cukup rapat, terus banyaknya tumbuhan-tumbuhan semak-semak gitu, sebenarnya itu juga mempersulit, teman-teman. Mempersulit untuk pencarian juga. Mungkin kalian ada yang tanya juga, itu mungkin jaraknya cuma 1,5 kilo dari puncak Mongkrang. Kalian jangan salah, itu kan diambil jaraknya itu kan garis lurusnya, garis lurus itu loh, beda. Kalau di lapangan itu beda. Memang kalau di peta itu diambil jaraknya itu garis lurus, tapi di lapangan itu beda lagi, teman-teman. Banyak faktor, misalkan memang diambil jarak garis lurusnya itu sekitar 1,5 kilo ya seumpama, tapi pengaplikasian di lapangannya itu beda. Ada medannya yang naik turun, terus ada kecuraman juga, pokoknya macam-macam. Yang jelas memang tim SAR dan para relawan mantap sekali, teman-teman, karena kalian juga sudah tahu, karena berita sebelumnya itu tim SAR dari Basarnas sudah ditutup kan untuk pencarian dari saudara Yazid, tapi masih ada opsar mandiri. Dan kenapa untuk opsar mandiri tidak terlalu diekspos? Karena sebelumnya kalian juga tahu kan, banyak sekali video-video atau postingan-postingan yang beredar di media khususnya TikTok tuh, dengan adanya postingan dari tim SAR itu mereka ngambil video dari tim SAR terus bikin caption sendiri kayak gitu loh, sehingga itu malah membuat gaduh di media sosial. Terus ada juga kemarin yang bilang ketemu, ada yang komentar kan, ada orang yang ketemu di Kediri, terus ada orang juga yang melihat di Tulungagung. Oke, itu kita akan bahas di video-video saya yang lain ya, teman-teman. Saya mohon doanya untuk teman-teman, semoga saudara Yazid Ahmad Firdaus diampuni segala kesalahannya dan diterima semua amal-amal ibadahnya, dan juga keluarga dari Yazid Ahmad Firdaus diberi ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk tim SAR, pokoknya mantap untuk tim SAR. Saya nggak bisa berkata-kata, pokoknya mantap sekali untuk tim SAR. Dan ini ada video penjabaran
dari saudara Taufik NR. Videonya seperti ini. Jadi beliau juga merupakan relawan dari tim SAR juga, beliau Mas Taufik NR. Videonya seperti ini teman-teman. Alur sama sungai yang di Tubing Muslim. Nah ini tak seret ke bawah ya. Nah ini kan Tubing Muslim. Nah jadi kalau teman-teman sudah pernah ke Tubing Muslim, itu kan airnya gede ya, sungainya lumayan gede lah. Ini masih satu jalur dengan Tubing Muslim. Tuh, ini ada jalur warga, pertanian ke sini, ke atas. Nah, ketemunya jauh sekali. Kalau dari Tubing Muslim berapa kilo ini? Coba tak seret dulu. Kita ukur ya. Tubing Muslim 3 kilo. 3 kilo lebih ya. Ini kalau dihitung jarak lurus 3 kilo lebih kalau dari Tubing Muslim. Kalaupun dari Mitis tadi udah tak ukur dari sini ya, puncak Mitis. Puncak Mitis itu di sini itu 1,8 kilo. Untuk evakuasinya ke arah barat, jadi ke Jatioso. Nah, nanti tadi itu evakuasinya ke sini. Karena mungkin lebih landai. Kalau balik lagi ke atas ini nggak memungkinkan teman-teman, karena curam sekali. Kalau dari Tapak Nogo sekitar 1,3. Ini ya pos 3 Tapak Nogo itu ini. Kalau ada yang bilang dari di bawah pos 3, itu ya bener bawah, tapi bawah jauh sekali. Bukan di bawahnya pas ya tuh. Masih ke barat itu sekitar 1,200 atau 1,3 kilo. Itu pun kalau ditarik garis lurus. Kalau dari pos 3 nggak kelihatan, ini udah nggak kelihatan dari pos 3. Tuh, pos 3 itu di sini nggak kelihatan. Ya, ini Google Earth. Di sungainya malahan, bukan di pinggiran, di aliran air. Di aliran air tapi agak minggir gitu ya. Nah, kalau bisa sampai sini ya wallahu a'lam. Untuk dugaan paling kuat dari saya mengutip statementnya teman-teman Wanadri, itu ambil jalur setapak, jadi keluar dari jalur utama. Dia keluar dari jalur utama di sekitar sebelum pos 3 ini ada jalur ke kiri. Nah ini sebenarnya jalur warga, jalur buat perairan. Nah dia bisa jadi lewat sini atau lewat atas malahan. Tapi kalau lewat atas, ini juga ada jalur ini atas. Entah yang atas atau yang bawah, kurang tahu ya. Ini kan ada jalur. Ini garis ini jalur. Tapi kalau lewat atas harusnya nggak sampai ke sana. Soalnya ini nggak ada jalur, ini udah patah ini. Udah curam sekali. Nggak ada jalur. Kalau ada jalur ini ke arah mana? Oh, buntu malahan. Buntu kalau di yang sebelah utara. Nih atas ini udah nggak ada jalur ini. Ya kemungkinan besar sih lewat sini ya, dari pos 3 turun atau sebelum pos 3 turun. Pokoknya di sekitar sini tuh banyak jalur turun tapi bercabang. Kalau sebenarnya area sini tuh sudah disisir ya. Jadi area Singit, sebentar. Paling barat itu sampai atasnya Singit. Mana sih? Jadi atasnya malah sampai ke Bukit Mitis ini sudah. Jadi area Bukit Mitis ini sudah disisir juga. Nah, malah sampai sebelah baratnya malah ini. Ini dari sini sebenarnya sudah disisir semua. Tapi ya kemarin belum membuahkan hasil. Bisa jadi soalnya di hutan itu gini teman-teman. Kalau melakukan pencarian orang di hutan, itu jarak 10 meter saja nggak kelihatan. Coba ya. Jadi yang masih meremehkan mongkrang atau masih meremehkan pencarian kemarin, kok nggak ketemu tuh mas, padahal itu kelihatan banget. Coba kamu datang sendiri, itu kamu duduk jongkok di
semak-semak, jarak 10 meter. Kamu sama temanmu jarak 10 meter gini aja. Kamu jongkok, nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan. Jadi ya kemarin itu semuanya dari perbatasan Jateng Jatim, berarti area sini ya, ini kan Mongkrang, sampai ke Jobolarangan yang sebelah sini. Terus sampai sini hutan-hutan sini ini udah disisir semua sampai barat, sampai ke Mitis. Mitis itu yang di ini. Nah, ini puncak Mitis, triangulasi Mitis. Ini sudah disisir tapi ya belum membuahkan hasil waktu itu. Baru setelah Opsar ditutup tanggal 31 kemarin, ada relawan yang melakukan Opsar mandiri, yang melakukan pencarian mandiri, salah satunya dari teman-teman dari Wanadri itu melakukan pencarian mandiri. Nah, ketemunya tadi pagi sekitar jam 8.45. Awalnya ditemukan botol kosong, botol minumnya. Terus area dipersempit, pencariannya dipersempit di sekitar barang temuan. Akhirnya ketemunya di aliran sungai di bawah sini. Mitis Mongkrang Candi 2, jalur SLU. Kemarin saya pulangnya, kalau saya kemarin pulangnya lewat jalur SLU juga, tapi aku lupa ininya ya, tempatnya. Di bawah Candi 2 bener. Kalau yang jalur SLU ya, saya di area depan nih. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.